Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Terdengar jelas olehku pembicaraan Papa dan Mas Dino. Dia meminta Cangkul untuk menguburkan bangkai kucing itu. "Mas, ini kopinya mau taruh di mana?" tanyaku membawa satu cangkir kopi panas. "Di meja saja, nanti saya ambil," jawab Mas Dino. "Mutia, Nak, ini ada telepon dari agen asuransi itu loh," seru Mama berlari membawa ponselku. Aku pun segera menerimanya. Rupa-rupanya aku besok harus kembali ke kota karena mereka meminta kelengkapan dokumen untuk pencairan uang itu. Aku bingung. Kejadian ke kota, aku takut terulang lagi. Aku juga masih lemas kalau pergi sendiri. Namun tiba-tiba, Mas Dino menghampiriku. "Kenapa bingung? Kan kita bisa pergi bersama. Aku akan mengirimkan sampel makanan ini juga ke kota," seru Mas Dino. Keesokan harinya, kami pun jadi berangkat ke kota bersama-sama. Kami berangkat jam 6 pagi, agar sampai di sana tidak terlalu siang. Rencananya, kami akan mampir ke lab, baru mengantar ke kantor agen asuransi jiwa itu. Sesampainya di laboratorium yang buka selama 24 jam, Mas Dino mengurusi semuanya. Aku hanya duduk dan melihat-lihat sekitar bangunan yang bersih dan dingin. Setelah itu, kami pun lanjut ke kantor asuransi. Sepertinya sekarang sudah buka. Mungkin karena ini sudah siang. Semua prosedur yang diperlukan sudah siap. Dan senang Mas Dino membantuku jadi lebih satset dan kali ini aku tidak pusing lagi. Ia tersenyum dan melihat jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 11 siang. "Tunggu sebentar lagi ya," ucapnya. Aku mengangguk dan mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa lapar itu. Semua yang diperlukan sudah beres. "Nanti akan hubungi lagi jika uangnya sudah ditransfer ke rekeningnya, Bu," ucapnya dan aku pun merasa lega. Terakhir mereka menawariku asuransi kesehatan juga dan asuransi pendidikan untuk anak-anakku. Ku jawab saja belum punya anak, biar cepat karena aku lapar. "Alhamdulillah, beres juga. Kamu mau makan apa, Mutia?" "Apa aja deh, Mas." Lantas kami pun memasuki rumah makan terdekat dan aku sangat tidak sabaran. Tak terasa, kami sudah selesai dan Mas Dino sedang membayar di kasir. Sementara aku memasuki mobil lebih dulu. Entah mengapa aku merasa ada yang mengikutiku. Tapi saat ku tengok, tidak ada siapapun. Aku kembali berjalan dan kembali merasakan ada yang mengikuti. Hingga aku mempercepat jalanku dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Aku terengah saat aku duduk di dalam mobil. Aku coba perhatikan adakah orang yang mengikutiku sejak tadi. Tapi tidak ada hal aneh sama sekali. Lantas mobil yang kami tumpangin pun pergi. Hingga Mas Dino menepikan mobilnya sejenak. "Kamu tunggu sebentar ya. Aku mau ada yang dibeli dulu di toko sembako itu. Sekalian beli cemilan buat kamu yang selalu lapar." Kok jadi buat aku? Bilang saja kalau Mas Dino pengen nyemil. Mas Dino tersenyum, lalu keluar dan memasuki toko kelontong besar itu. Tiba-tiba saja, mataku menangkap pemandangan yang sangat menggiurkan. Di seberang toko ini ada penjual rujak. Tanpa pikir panjang, aku pun turun dari mobil dan menyeberang untuk membeli rujak itu. Namun entah apa yang terjadi. Aku merasa pengendara sepeda motor itu datang terlalu cepat ke arahku dan aku pun terserempet. Tubuhku berputar dan aku jatuh berguling-guling.
Terdengar suara-suara jeritan dan langkah kaki orang yang menghampiriku. Astagfirullah, darah! Teriak yang lainnya, dan banyak lagi suara-suara yang lainnya. Terakhir aku mendengar jeritan Mas Dino. Mutia! Antara sadar dan tidak sadar, aku merasakan tangannya merengkuh tubuhku sambil terus-terusan bergumam. Mutia, maafkan aku Mutia. Maafkan aku Mutia. Nangisnya. Aku masih sadar karena aku masih bisa mendengar semuanya, hanya saja aku sangat lemas. Lantas mereka pun membawaku ke rumah sakit terdekat. Aku merasakan basah di bagian bawahku dan perutku rasanya sakit sekali. Saat aku sadar, aku sudah berada di sebuah ruangan serba putih. Aku melihat papa dan mama dengan wajah sendu seperti habis menangis lama. Mutia, kamu sudah sadar nak? Tanya mama. Biar Dino panggilkan dokter bu, ucap Mas Dino kemudian berlari. Mama, bagaimana kandungan Mutia? Tanyaku pada mama. Namun mama hanya diam. Begitupun dengan papa. Dia hanya menunduk. Aku terisak. Aku sudah tahu, pasti bayi dalam kandunganku tidak selamat. Aku menjerit kejer, melepaskan beban yang menyesakkan dada. Dokter dan beberapa perawat berlarian dan kemudian menenangkanku. Sementara aku terus menangis dan berontak. Dalam mimpiku, aku melihat Mas Dedi yang sedih menatapku. Mas, maafkan Mutia, Mas. Mutia tidak bisa menjaga titipan dari emas. Ucapku terisak, lalu menangis dengan menutupi kedua wajahku. Hingga aku kembali sadar, aku sedang terisak. Mama menyeka air mata yang menuruni pipiku dengan tisu. Apa kamu haus, nak? Tanya mama. Bukan aku tak mendengarnya, tapi aku tak mau apapun. Duniaku runtuh untuk yang kedua kalinya. Makhluk kecil titipan Mas Dedi, aku tak bisa menjaganya. Dan aku bagai tak mau hidup lagi. Dunia ini begitu kejam padaku, dan aku tak ingin hidup di dalamnya. Aku dengar mama terisak di samping papa. Aku bisa mendengar apapun yang sedang mereka bicarakan. Tapi aku tidak mau menanggapinya. Aku tidak ada energi lagi untuk itu. Lalu terdengar suara beberapa orang dari luar. Aku kenal suara-suara itu. Ada Mbak Siska bersama Mas Dani. Ada pula ibu mertuaku. Mereka bela-belain menengok aku ke rumah sakit kota yang berjarak 1,5 jam dari desa. Mama dan ibu mertua menangis saling rangkul, menangisi nasibku dan cucu mereka yang tidak selamat. Sementara itu Mbak Siska menangis memelukku. Jujur saja, aku pun ingin menangis, tapi aku tidak bisa. Dasar kau, gara-gara kamu, cucuku tidak selamat. Kalau Mutia tidak pergi denganmu, dia tidak akan kena musibah ini. Dan cucuku pasti akan selamat. Teriak ibu mertua, menyalahkan Mas Dino. Sebetulnya Mas Dino tidak salah. Dia menjagaku dengan sangat baik. Ini semua salah pengendara itu. Pengendara yang memakai cincin bermata merah itu. Nak, sabar nak ya. Ini minum dulu ini, ucap mama. Mas, mana orang itu mas? Mana orang yang sudah membuatku celaka? Tanyaku pada Mas Dino. Orangnya kabur Mutia. Orang itu tidak terkejar. Dan kamu dinyatakan korban tabrak lari. Aku akan bunuh dia. Aku akan habisi dia.
akan mencarinya sampai dapat. Sampai manapun akan ku cari pria itu. Ujarku berontak hingga imbusnya mengeluarkan darah saking besarnya tenagaku. Mama berlari memanggil dokter. Sementara itu, aku tengah dipegangi oleh Mas Dani dan Mas Dino agar tanganku tidak berdarah lagi. Ku berteriak sejadi-jadinya sebelum kembali ambruk. Ku lemas dan tak sadarkan diri kembali. Kali ini, saat aku bangun, kaki dan tanganku terikat pada tempat tidurku. Tapi mungkin ini yang terbaik, karena pikiranku kacau. Entah apa yang nanti akan ku perbuat jika aku bebas. "Permisi, ada paket," ucap salah satu perawat memberikan satu dus kecil yang dibungkus rapi. "Untuk siapa?" tanya Mas Dino. "Untuk Nyonya Mutia dari kamar 21, jawab sang perawat membaca isi tulisan di label paket itu. "Berikan padaku." Mas Dino mengambil paket itu. "Apa isi paketnya, Mas?" tanyaku. "Jangan gegabah, Mutia. Dalam kondisi seperti ini, kamu tidak mungkin memesan paket apapun. Ini pasti kiriman dari orang iseng itu. Biar aku yang membukanya." Lantas Mas Dino pun keluar kamar diikuti Papa dan Mas Dani yang masih ada di sini. "Apa isi paket itu, Mas?" tanyaku saat ketiga pria itu masuk kembali ke ruang rawatku. "Tidak ada, hanya sampah saja. Sudah, tidak perlu dipikirkan," saut Mas Dino. "Yang Pak Dino katakan benar, Mutia. Mereka senang jika kamu terpuruk seperti ini. Kamu harus bangkit," seru Mas Dani. Aku sangat penasaran sekali apa isi ancaman kali ini. Tapi mungkin mereka benar. Sebaiknya aku tidak perlu tahu. "Tolong bukakan ikatan ini, Mah. Mutia janji, Mutia tidak akan berbuat yang berbahaya." Mama sepertinya meminta pendapat yang lainnya. "Dibuka saja, Bu, tidak apa-apa. Kasihan Mutia, pasti sudah pegel." Lantas mereka pun melepas tali yang mengikat tangan dan kakiku. Keesokan harinya, aku diperbolehkan pulang. Karena memang aku tidak terluka parah saat kecelakaan itu. Hanya benturan yang kuat di area bawah saja yang membuatku kehilangan calon anakku. Tak lama Mas Dino pun datang dan kami pun pulang. Aku melirik ke belakang, ternyata banyak sekali kaleng cat. Jadi barang yang harus dibeli ke kota itu cat-cat ini. Mungkin kalau di desa warnanya kurang lengkap dan harga pun mungkin berbeda. 1,5 jam sudah kami menempuh perjalanan. Akhirnya sampai juga di depan halaman. Dari kejauhan, aku sudah melihat ada sesuatu yang tergantung di depan pintu rumahku. Mama menjerit saat melihat ayam mati dengan tetesan darah yang membanjiri lantai serta tulisan ancaman di bawahnya. "Pergi atau mati." Tanpa menunggu lama, aku menarik bangkai ayam yang berbau amis dan mulai mengeluarkan bau busuk itu. Mungkin saja si peneror itu memasang semalaman. Kutepikan dulu bangkai itu. Lalu aku mengambil air dan menyapu bersih lantai yang terkena ceceran darah ayam itu. Mas Dino membantuku membersihkan lantai hingga tak berbau lagi. Sementara Papa masuk lebih dulu ke dalam rumah dan keluar dengan membawa cangkul. Maksudnya, ia mau menguburkan ayam mati itu. Setelah semua selesai, Mas Dino langsung pamit karena ia masih ada pekerjaan. Lagi-lagi, kami berterima kasih pada semua yang ia lakukan. "Kamu baik-baik saja kan, Nak?" "Jangankan Mas Dino, Papa pun merasa heran pada dirimu." "Mutia baik, Pak. Mutia istirahat ke kamar dulu ya, Pak," ucapku menghindari pertanyaan-pertanyaan lainnya dari mereka. Sudah cukup aku diam. Sekarang,
Aku tidak akan membiarkan si peneror itu lebih jauh lagi mengganggu kehidupanku. Kini aku bukan Mutia yang lemah seperti yang kemarin lagi. Aku berniat ingin menemukan si peneror yang menyerangku kemarin, hingga aku kehilangan calon anakku. Aku yakin perbuatan itu adalah perbuatannya, karena sejak awal aku sudah merasa ada yang membuntutiku. Orang yang membuat aku celaka pastilah orang yang selama ini menerorku. Tadi diam-diam aku mengambil ponselku dari tas mama saat aku mengambil obat. Sekarang aku akan melihat isi ponsel ini. Apakah ada lagi ancaman untukku? Saat aku membuka isi pesannya, benar saja, si peneror itu mengirim aku chat, dan ini baru 3 menit yang lalu. Bagaimana hadiah penyambutan kepulanganmu? Apa kamu senang? Rupa-rupanya kini kau sudah semakin kuat ya. Tapi mau sampai kapan? Hah? Suamimu, bayimu sudah tidak ada. Ini giliran kedua orang tuamu. Astagfirullah, nyawa mama dan papa yang juga kini jadi ancaman. Aku beristighfar melihat isi chat dari peneror itu. Aku tidak rela jika mama dan papaku juga ikut terseret dalam masalah yang aku juga tak tahu awal mulanya dari mana. Aku tidak tahu apa masalahmu denganku. Tapi kalau kamu memang benciku, cukup dengan diriku saja. Orang-orang di sekelilingku tidak usah kamu ganggu. Ku kirim pesan balasan untuk si peneror itu. Tapi checklist 1. Tandanya si peneror itu mematikan ponselnya. Aku harus memberitahu mama dan papa kalau mereka juga harus berhati-hati. Tapi apakah baik jika mama dan papa tahu? Atau sebaliknya, mereka kembali saja ke kota. Tapi mereka tidak akan mungkin membiarkan aku tinggal di sini sendiri. Aku bingung sebingung-bingungnya. Saat aku mulai bangkit, kenapa sekarang aku malah pesimis? Aku benar-benar takut jika nanti aku malah membuat mama dan papa dalam bahaya. Saat tengah berpikir keras, tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Mutia, ada tamu nak, panggil mama dari luar kamar. Siapa mah? Tanyaku heran. Paleknya Dedi. Ayo cepat, kamu keluar dulu temui beliau. Iya mah, Mutia ganti pakaian dulu, sautku yang masih bermalas-malas dari tadi. Siang Pak Le, apa kabarnya? Loh, ini kan Susi kan? Tanyaku pada wanita yang duduk di samping Pak Le Burhan. Susi itu adalah sepupunya Mas Dedi. Mereka dulu dekat sekali, tapi aku sudah lama tidak mengetahui kabarnya semenjak mereka memutuskan pindah keluar pulau. Tapi entah apa yang sekarang membawa mereka kembali. Iya Mutia, aku Susi. Kamu masih ingat? Mana mungkin aku lupa kamu. Kan saudaranya Mas Dedi satu-satunya. Meskipun dia tidak memiliki adik kandung, kamu sudah seperti adik baginya, ucapku. Iya, Mas Dedi selalu menganggapku adiknya, saut Susi tersenyum. Omong-omong, bagaimana kabarmu? Dengar-dengar dari Bude, kamu baru saja keguguran ya? Iya Susi, belum rezekiku mendapatkan anak dari Mas Dedi. Semoga Mas Dedi di alam sana tenang bersama calon anakku yang belum sempat terlahir ke dunia. Sabar ya Mutia, semoga lekas sembuh dan jangan lengah lagi. Sekilas aku melihat cincin merah yang berada di jari tengah tangan kanan Pak Le Burhan. Rasa-rasanya aku pernah melihat cincin yang sama. Tapi entah di mana. Ku ingat-ingat sambil memejamkan mata. Dan aku terkejut saat bayangan tentang cincin itu adalah saat aku diserempet motor kemarin siang. Aku ingat betul si pengendara memakai cincin bermata merah yang sama persis dengan Pak Le Burhan pakai.
Pale, cincinnya cantik sekali. Pale beli di mana? Tanyaku. Pale Burhan tertawa terbahak. Bukan cuma kamu saja yang bilang cincin ini cantik. Hampir semua yang melihat berkata begitu, Nduk. Sahutnya. Apakah di pasar kota ada Pale? Mutia suka sekali dengan ukiran di batang cincinnya. Mutia mau belikan satu untuk papa. Ucapku asal. Papa mendelik ke arahku. Sebab papa tidak pernah menyukai batu akik seperti itu. Papa hanya menggunakan jam tangan sebagai aksesoris. Kamu meski mencari pasar atau toko-toko pun tidak akan ada yang menjual cincin dengan ukiran seperti ini, Nduk. Ini khusus Pale memesannya dari teman Pale saat kami di Kalimantan. Tuturnya bercerita. Masa sih Pale? Berarti di desa ini hanya ada satu yang punya cincin seperti ini. Ujarku seraya memancing. Jangankan di desa ini, di kota pun tidak akan ada yang memilikinya. Ucapnya bangga. Wah, hebat sekali ya Pak Le. Tapi kalau di kota rasanya ada yang mirip memakai cincin seperti itu Pak Le. Kemarin Mutia lihat. Tapi Mutia lupa di mana Mutia lihat orang yang memakai cincin yang sangat mirip dengan Pak Le itu. Kulihat ada perubahan raut wajah pada Pale Burhan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Masa sih? Itu tidak mungkin. Mungkin saja kamu salah lihat. Seru Pale menepis perkataanku. Atau mungkin... Mutia, tadi kamu sedang istirahat kan? Kamu lanjutkan aja istirahatnya. Biar kamu cepat pulih kembali. Kita pulang saja yuk Pak, udah siang. Ucap Susi memotong perkataan ayahnya. Kenapa aku jadi mencurigai Pale ya? Oh iya, aku jadi teringat soal hasil lab makanan tempo hari yang kami kirimkan ke kota. Apakah sudah ada hasilnya atau belum ya? Mas Dino, sapa Mutia ketika panggilannya tersambung. Iya Mutia, kenapa? Mas, apakah hasil lab yang kemarin kita kirimkan sudah ada hasil? Tanya Mutia tergesa. Nah itu dia. Aku lupa. Seharusnya hari ini kita bisa ambil hasil tesnya. Tapi nanti aku minta dikirimin lewat email saja. Kebetulan aku ada nomor salah satu stafnya. Memangnya kenapa? Kamu kok kedengarannya panik? Iya mas, tahu nggak? Barusan ada Pale Burhan datang nengokin Mutia. Terus Mutia lihat cincin yang Pale kenakan itu sama persis dengan yang digunakan pria yang menabrak Mutia kemarin. Apa? Cincin apa? Cincin bermata merah dengan ukiran yang khusus. Mungkin kamu salah lihat. Yang memiliki cincin bermata merah itu banyak. Tidak mas, cincin Pale itu berbeda. Ukirannya sangat cantik. Saat Mutia tanya, Pale jawab, memang itu dia pesan dari temannya yang berada di luar pulau. Dan di desa ataupun kota ini tidak akan ada yang memilikinya. Itu yang Pale bilang. Jadi kamu mencurigai Pale Burhan orang yang menerormu selama ini? Entahlah mas, Mutia hanya mencoba mencocok-cocokkan saja. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa dulu masalah ini Mutia. Sebab jika sampai Pale Burhan mendengarnya, mereka mungkin akan membencimu. Atau jika memang benar ia yang akan menerormu, maka nyawa kalian dalam bahaya. Iya mas, Mutia gak akan bilang siapa-siapa dulu. Dan sebetulnya tadi itu kenapa Mutia? Tadi Mutia mendapat pesan teror lagi mas. Peneror itu bilang, katanya setelah bayi yang Mutia kandung kini giliran orang tua Mutia yang sasaran mereka. Dino terdiam sejenak, berpikir bagaimana caranya memancing agar si peneror mau menampakkan batang hidungnya. Mutia, bagaimana jika kita memata-matai Pale Burhan? Apa?
Memata-matai bagaimana, Mas? Kita cari tahu apakah benar paliknya Dedi yang menerormu atau bukan. Lebih cepat kita tahu lebih baik. Apa yang Mas Dino katakan sangat benar. Mutia ikut saja apa rencana Mas Dino. Baiklah, nanti malam kita akan mulai memata-matainya. Aku akan menunggumu di samping rumah. Usahakan orang tuamu tidak usah tahu, Mutia. Baik, Mas. Tapi apa yang harus Mutia persiapkan untuk pengintaian nanti malam? Kamu bawa baterai dan selendang saja untuk menutupi wajah. Biar aku yang bawa senjata. Apa harus bawa senjata juga, Mas? Kita ini mau memata-matai seorang peneror, bukan lagi main kucing-kucingan. Mungkin saja dia itu psikopat. Kemungkinan saja bisa jadi kita harus punya persiapan juga, kan? Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ma, Mutia masuk kamar duluan ya. Kalian juga istirahatlah, ucap Mutia pada kedua orang tuanya. Iya nak, kamu juga istirahat agar cepat pulih, saut Mama. Oke Ma. Mutia segera menyiapkan benda-benda yang Dino sebutkan tadi siang. Setelah semua siap, kini Mutia hanya sibuk mengelilingi kamarnya, mondar-mandir menunggu chat dari Dino. Mas, masih di mana? Tanya Mutia dalam pesan teks. Ini masih siang Mutia, sabar. Kita harus menunggu agak larut agar lebih aman. Aku kok deg-degan gini. Apakah nanti akan terjadi sesuatu saat pengintaian? Gumam Mutia lirih. Ya Allah, semoga saja tidak terjadi apa-apa. 1 jam lebih Mutia menunggu dari saat ia mengirim pesan teks tadi. Akhirnya datang juga chat yang ia tunggu-tunggu. Aku ada di samping jendela kamarmu. Itulah pesan dari Dino. Lantas Mutia pun membuka pintu jendelanya perlahan. Ia tidak mau menimbulkan bunyi sedikit pun. Dari luar, Dino membantu mengeluarkan Mutia. Hingga Mutia berhasil melompati jendelanya dan kembali menutup jendelanya perlahan. Kamu siap, Mutia? Tanya Dio. Mutia mengangguk. Iya mas, Mutia siap. Mutia dan Dino berjalan beriringan dengan menggunakan selendang sebagai penutup wajah mereka. Mas, lalu apa gunanya aku bawa lampu senter jika kita akan berjalan gelap-gelapan seperti ini? Keluh Mutia. Bukan saja mereka berjalan tanpa lampu senter, tapi rute yang mereka lewati pun membuat Mutia mengeluh. Mereka mau mengintai rumah Palik Burhan yang ada di dekat belokan sana. Tapi tentu saja mereka harus jalan memutar ke belakang. Tidak mungkin mereka melewati jalan raya. Terlalu beresiko. Kamu ini katanya tadi bilang siap. Baru begini saja sudah mengeluh. Kamu belum tahu rasanya lari-lari di hutan tanpa arah tujuan dan dikejar-kejar para anggota sekte penganut ilmu hitam kan? Iya, tapi minimal lampu senter yang Mutia bawa bisa dipakai dong mas. Kan biar nggak susah jalannya. Kamu mau cahaya dari senter itu terlihat oleh orang-orang? Aku akan menyuruhmu membawa senter hanya untuk keadaan darurat saja, bukan untuk penerangan jalan. Tapi Mutia takut mas. Ini kan kebun yang jarang dilewati orang. Bagaimana kalau ada hewan berbisa yang terinjak? Udah, sini percaya sama aku. Gak akan kamu nginjek ular. Ular-ular itu akan menjauh saat merasakan getaran dari langkah kaki kita. Mutia seketika diam, mendapatkan perlakuan dari Dino itu. Kini tangan mereka bergandengan dan Mutia merasa tenang. Jangan banyak bicara lagi, kita hampir sampai, ucap Dino mengingatkan. Langkah kaki pun mereka pelankan agar tak ada sedikit pun suara yang keluar dan menimbulkan kecurigaan. Dino berhenti dan mengawasi sekitar saat mereka sampai di belakang rumah Pak Lik Burhan. Setelah mendengar ada suara-suara itu, ia putuskan untuk menuju salah satu bilik jendela tersebut.
Dino berjalan menuju bilik jendela samping rumah dengan tangan yang masih menggandeng tangan Mutia. Satu telunjuknya ia tempelkan di depan bibir untuk mengingatkan jika Mutia jangan berisik. Mau sampai kapan putri kita terus-terusan seperti ini, Pak? Isak seorang wanita dari balik jendela tempat mereka mengintai. Tentu saja sampai dia berhasil mengambil apa yang dia inginkan. Jika kepuasan hatinya tercapai, Susi tidak akan tersiksa terus seperti ini, ucap Burhan. Mutia dan Dino masih setia mendengarkan percakapan suami istri itu dan tangisan Susi. Mas Dedi, isak Susi. Mutia dan Dino terbelalak mendengar tangisan Susi. Mereka tidak salah dengar. Susi menangis sambil memanggil-manggil nama Dedi. Ini menarik, pikir Dino. Sudah, Dok. Sudah. Kamu tidak lelah setiap malam menangisi Dedi, ucap seorang wanita. Itu pasti adalah ibunya. Sudah diam. Percuma saja kamu berbicara apapun. Dia sedang bermimpi dan mengigau. Dia tidak akan berhenti sebelum dia terbangun, ucap Burhan kesal. Makanya Bapak cepat-cepat dong menjalankan rencana Bapak itu, agar Susi segera mendapatkan apa yang ia inginkan. Cepat dapatkan rumah itu, dan Susi akan bahagia karena selalu bersama bayangan Dedi, ucap ibu dari Susi. Ada-ada saja. Anak ini mesti jatuh cinta sangat dalam pada Dedi. Meskipun mereka tidak satu darah dan masih bisa menikah, tentu saja Dedi tidak mau, karena mereka masih saudara satu nenek, ucap Lek Burhan frustasi. Dino melirik Mutia saat mendengar perkataan Pak Lenya Dedi itu. Sementara Mutia menggeleng, tandanya ia tidak tahu apapun tentang semua yang Pak Lek dan buleknya yang bicarakan. Tapi semua sudah terjadi. Tidak ada yang harus disesali. Meski Susi tidak hidup bersama Dedi yang asli, ia akan bahagia hidup berdampingan dengan bayangan Dedi. Oleh sebab itu, aku akan segera mendapatkan rumah itu. Karena arwah Dedi selalu berada di rumah itu. Ia kaget mendengar ucapan Lek Burhan, hingga ia menyenggol sebuah pot bunga yang berjejer di pinggir rumah itu. Menyadari akan ada hal buruk, Dino segera menarik tangan Mutia berlari menjauhi rumah Palik Dedi itu. Sementara Palik Burhan yang mendengar kegaduhan di samping jendela kamar segera keluar rumah untuk mengecek keadaan. Di tangannya menenteng sebuah golok yang sangat tajam untuk menebas leher siapa saja yang berani mendekati rumahnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.